Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan pembelajaran yang dikupas secara jelas dan tuntas. Maka sudah tepat Anda bergabung bersama Sahabat Matematika Channel. Yang pada edisi kali ini Sahabat Matematika Channel akan menyajikan pembahasan pokok bahasan baru Matematika SMP kelas 8, yaitu seputar peluang. Yang pada episode pertama ini yang akan kita bahas adalah tentang titik sampel dan ruang sampel dari kejadian tunggal. Maka dari itu siapkan hati Anda, siapkan diri Anda, siapkan pikiran Anda untuk benar-benar hadir dan menyatu bersama kami mengikuti pembelajaran ini sampai tuntas dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda. Dan selanjutnya Anda dapat berkesempatan untuk beramal soleh dengan membagikan video ini pada orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda membutuhkan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Maka dari itu jangan memandang remeh untuk berbuat baik kepada sesama sekalipun kecil dan sederhana. Karena bisa jadi sesuatu yang kecil dan sederhana bagi kita, tapi dia luar biasa bagi orang lain dan mendatangkan banyak kebaikan untuk diri kita dan sesama. Selengkapnya mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran peluang Matematika SMP kelas 8 semester genap. Untuk mengantarkan kita memahami apa itu peluang, mari kita perhatikan percobaan berikut. Misal di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 7 bola biru yang dalam keadaan random atau acak. Jadi susunan bola di dalam kantong itu acak, tidak dipisah-pisah berdasarkan warna tapi sembarang. Kemudian dengan mata tertutup kita diminta mengambil sebuah bola dari dalam wadah secara acak pula. Tentu kita tidak bisa memilih karena mata kita dalam kondisi ditutup. Dapatkah kita menentukan atau memastikan warna bola yang terambil? Bisa enggak memastikan saya pasti dapat warna merah? Bisa enggak? Tidak bisa ya. Ini yang namanya kejadian random. Ya, kita tidak bisa memastikan. Lah, kejadian semacam ini merupakan contoh kejadian peluang. Jadi di dalam peluang itu sifat kejadiannya adalah random yang tidak bisa dipastikan nilai keberhasilannya. Yang bisa hanya diprediksi nilai keberhasilannya. Dan selengkapnya nanti akan kita bahas di subbahasan tentang menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Kita lanjutkan dulu. B. Kejadian acak atau random. Beberapa contoh kejadian acak yang di dalamnya terdapat unsur peluang. Misalnya, 1. Kemungkinan munculnya sisi mata uang bergambar dari pelambungan sekeping mata uang. Kita semua pasti tidak asing dengan mata uang logam, entah itu uang 1000-an, 500-an, ya, atau 200-an. Bahwa pada mata uang itu sisinya ada 2. Sisi yang satu adalah ada gambar tertentu
mungkin gambar masjid, mungkin gambar seorang pahlawan, gambar rumah adat, dan lain-lain. Sisi yang kedua berupa bilangan yang menyatakan nilai dari rupiah itu, yang sering disebut sisi angka. Sehingga pada sekeping mata uang itu terdapat dua buah sisi bergambar dan sisi angka. Nah, ketika kita melambungkan sekeping mata uang, kita pun tidak bisa memastikan yang muncul sisi angka atau sisi gambar. Nah, ini contoh kejadian peluang. Yang kedua, kemungkinan munculnya mata dadu bernomor ganjil dari pelambungan sebuah dadu. Kita juga tidak asing, sebuah dadu memiliki 6 buah sisi yang diberi noktah-noktah atau bulatan-bulatan dari 1 sampai 6. Dalam hal ini, ketika kita melambungkan sebuah dadu, kita tidak bisa memastikan yang nanti muncul sisi yang bernomor berapa. Tidak bisa. Maka yang demikian ini disebut kejadian acak atau kejadian dalam peluang. 3. Kemungkinan terambilnya kartu as dari seperangkat kartu brid. Ada seperangkat kartu brid, kita mengambil satu kartu. Kita pun tidak bisa memastikan bahwa kita pasti berhasil mengambil kartu as. Bisa berhasil, bisa gagal. Sehingga dalam hal ini, di dalamnya adalah terdapat unsur peluang. Dan mohon maaf, biasanya media-media atau objek yang digunakan dalam pembelajaran peluang, ada koin, ada dadu, ada kartu brid, yang objek-objek atau benda-benda itu biasanya adalah alat perjudian. Tetapi di sini kita belajar peluang bukan dalam maksud belajar berjudi. Sama sekali tidak. Justru kalau kita memahami ilmu peluang, tidak mungkin kita akan terjatuh atau terperangkap dalam permainan perjudian. Karena berdasarkan ilmu peluang, kita sebagai katakanlah nasabah, ya, pelanggan perjudian itu, kemungkinan kalahnya adalah lebih besar dibandingkan kemungkinan menangnya. Sehingga bagi orang yang berpikir cerdas tentu tidak akan tertarik dengan perjudian. Di samping itu, dari sisi agama, berjudi adalah haram. Kata Bang Haji, terlalu. Jangan ya, jangan dekati itu judi. Haram dia. C. Titik dan ruang sambal. Maksudnya titik sambal dan ruang sambal. Apa itu titik sambal dan apa itu ruang sambal? Titik sambal adalah kejadian-kejadian yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Jadi di dalam suatu percobaan itu ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu disebut titik sambal. 2. Ruang sambal. Ruang sambal adalah himpunan yang memuat semua titik sambal dalam suatu percobaan dan diberi nama atau simbol huruf S. Maksud dari himpunan semua titik sambal di sini adalah himpunan semua kejadian yang mungkin dalam suatu percobaan. Nanti lebih jelasnya kita berikan contoh kasus. Semua kemungkinan yang terjadi yang ditulis dalam suatu himpunan, himpunannya itu disebut ruang sampel. Yang ketiga,
banyak anggota ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel adalah banyak semua titik sampel yang mungkin dari suatu percobaan dan dinotasikan dengan NS, atau bisa kita istilahkan bilangan kardinal dari himpunan ruang sampel. Anda ingat ketika Anda belajar tentang himpunan, di sana diajarkan tentang bilangan kardinal dari suatu himpunan, yaitu bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Nah, banyak anggota ruang sampel itu berarti bilangan kardinal dari himpunan ruang sampel. Kita berikan contoh. 1. Dalam pelambungan sekeping mata uang, sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka atau sisi gambar. Hanya ada dua kemungkinan itu, karena pada sekeping mata uang hanya ada dua sisi, yaitu yang bersisi angka dan bersisi gambar. Maka ketika kita melambungkan sekali lambung, kalau dia tidak muncul sisi angka, ya munculnya sisi gambar, dan sebaliknya. A yang melambangkan sisi angka dan G yang melambangkan sisi gambar ini disebut sebagai titik-titik sampel percobaan, sedangkan ruang sampelnya adalah ditulis S sama dengan dalam kurung kurawal A, G. S ini merupakan himpunan yang menyatakan ruang sampel dari percobaan. Dan banyak anggota ruang sampel ditulis NS sama dengan 2. Nah, karena S-nya memiliki dua anggota berupa dua buah titik sampel, yaitu A dan G. 2. Dalam pelambungan sebuah dadu. Dadu memiliki 6 buah sisi yang masing-masing bernomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kalau sebuah dadu dilambungkan sekali, maka sisi yang muncul adalah salah satu di antara 6 sisi itu. Sehingga titik-titik sampel dari pelambungan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan ruang sampelnya ditulis S sama dengan himpunan beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak anggota ruang sampelnya ditulis NS sama dengan 6. Bisa dipahami? Bisa ya? Iya, cukup mudah, cukup mudah. Baik, demikian untuk episode yang pertama, pembahasan peluang yang secara spesifik membahas titik sampel dan ruang sampel dari kejadian tunggal. Dan insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Di episode kedua nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan titik sampel dan ruang sampel dari kejadian majemuk. Maka dari itu, ikuti selalu Sahabat Matematika Channel, karena Sahabat Matematika Channel adalah channel belajar terbaik buat Anda. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.